Baik, lanjut. Nomor 3 sekarang. Pertanyaannya, seberapa penting bagi Anda berdakwah di medsos itu? Ayo. Gini ya, menurut saya kalau Anda punya visi kaitan medsos, itu penting Anda dakwah di medsos. Kalau Anda punya visi. Misal tadi ya, misalkan Anda membaca ruang. Kayak ini misalkan ya, saya membaca ada ruang kosong di media sosial yang belum ditempati orang. Yaitu apa? Yang membahas soal fiqh siyasah. Itu belum ada. Iya. Fikih tentang politik, fikih tentang ketatanegaraan, ini belum ada. Kalau fikih poligami sudah. Wah, itu banyak itu. Yang ngamalkan sedikit. Ya. Itu. Seberapa penting? Jadi menurut saya seberapa penting? Penting. Ketika Anda punya visi terkait soal apa yang Anda tawarkan di medsos. Tapi mohon maaf ketika Anda hanya sebatas pamer daily life gitu ya. Anda pamer kalau lagi di luar negeri atau apa. Ini ya bukan untuk orang lain orientasinya, tapi untuk Anda sendiri. Ini loh ya. Jadi kalau dikatakan penting atau tidak tergantung Anda punya visi apa di media sosial itu. Sekarang kalau begini, Iya. keresahan. Iya. Sekarang banyak ruang-ruang di medsos itu diisi oleh orang Yang bukan ya. ahlinya. Terus Orang ngomong bukan agama, Iya, terus iya. ngomong fikih. Bukannya Anda juga Nah, iya. Saya sepakat. Berarti itu kan dia punya visi. Oh, Dengan iya. kaitannya dengan medsos, wah ini kok dia punya keresahan. Wah, saya cobalah tak ngimbangi tentang ini. Anda bicara tentang itu. Lah ini baru. Itu penting bagi Anda untuk terjun di medsos. Apalagi ketika di sana ruang kosong belum ada yang menempati. Tapi kalau sudah ada ya, sudah ada yang menanggapi atau apa. Ketika Anda justru mengisi ruang yang itu sudah diisi oleh orang, maka apa? Nanti coba, mohon maaf, Anda coba introspeksi. Apakah yang Anda sampaikan itu karena memang itu dakwah atau justru hadzun nafsi? Itu menurut saya itu. Kalau begini, kita niatnya ke medsos itu untuk mendominasi konten-konten yang betul-betul benar daripada sing niku sing rusak-rusak. Iya. Kalau memang orientasi kita tentang menguasai algoritma Iya. ya, menguasai algoritma. Ya itu tadi, berarti dia punya visi ya. Iya. Dia menganggap kalau itu ruang kosong sehingga apa? Betul. Sehingga perlu konten-konten tentang keagamaan ibadah walaupun dibahas orang lain ini tetap perlu diintenkan. Itu baru menurut saya sangat penting. Penting sekali. Berarti dalam konteks sekarang ketika memang kita ya memiliki keresahan kok banyak yang diisi oleh orang yang bukan ahlinya, maka penting Anda perlu untuk terjun di medsos dan mengisi dengan konten-konten keagamaan. Yang pinter jangan diem. Iya, karena gini saya. Ada namanya gini ya. Sekarang saya ilmu untuk mencapai sebuah kapasitas sama ilmu untuk mencapai sebuah popularitas itu beda ya. Dan rata-rata orang yang punya kapasitas dia tidak bisa membangun popularitas. Oke, Ini. paham ya. Nangkep. Ini. Jadi karena apa? Karena gini. Karena orang yang punya kapasitas ya, rata-rata dia tidak mau untuk mendowngrade. Ketika kita di medsos kita terpaksa untuk downgrade. Karena apa? Kita butuh itu atensi orang lain sehingga mereka terpancing untuk membaca kajian kita. Betul. Kayak saya, mohon maaf ya, saya kadang ya rela untuk menyapa atau apa ya, melakukan sesuatu yang itu mestinya saya tidak pantas. Contoh misalkan contoh kita menyapa ya, kita menyapa atau so akrab lah dengan orang yang itu orang itu masih anak kecil gitu ya, masih anak kecil dan kita terus terang kurang nyambung, tapi karena dia punya popularitas besar gitu loh ya, kita akhirnya ya harus itu, versi saya wajib untuk mengakrabi anak kecil itu agar apa? Agar dakwah kita di medsos itu semakin mendapatkan atensi atau terjangkau oleh orang banyak. Itu. Dan ini merupakan salah satu langkah dakwah. Ya. Dan Anda melakukan itu. Saya melakukan itu. Saya jujur-jujuran untuk minta foto bareng atau apa. Ini sebenarnya nggak suka. Bukan itu. Karena saya sendiri ya, saya pede lah. Saya nggak terlalu ganteng seperti jenengan lah. Ngaku pemirsa. Ngaku kalau sekarang.
Itu ya. Tapi apa? Ya. Saya lakukan itu. Kalau istilahnya salah Habib Ja'far. ada lah ya, Habib Husain Ja'far itu bilang, saya siap menjadi badut Menghibur ya. Iya, saya siap menjadi badut demi tersampainya pesan agama Islam kepada orang banyak. Allahu Akbar. Itu. Dan saya untuk melakukan hal itu ya, saya contoh misalkan loh ya, misalkan jangan yang itulah. Contoh misalkan apa? Saya ketika di konten TikTok ya, itu saya pakai kaos. Saya pakai kaos. Maksudnya apa itu? Lah, itu untuk bahasa keakraban. Oh. Karena apa? Orang sekarang anak TikTok itu kurang tertarik bagi orang yang langsung pakaian takwa kayak jenengan gitu ya. Itu mohon maaf ya. Orang TikTok pakaian itu menjadi wah ini kok asik ya. Bahkan mohon maaf, kalau sebenarnya kalau perlu saya buka kopi ya demi tersampaikannya pesan-pesan saya sehingga bisa dikonsumsi oleh orang secara luas ya. Lakukan. Saya lakukan, tapi karena apa? Karena itu saya masih belum menemukan contoh masyayikh atau guru-guru saya yang melakukan itu. Kalau untuk kaos saya ada kiblatnya, ada. Guru saya loh ya, yang guru pas. Kaos. Karena kita mau nggak mau dalam haliyah kita juga perlu apa ya? Kiblat lah. Dan saya kira kaos ya nggak masalah juga. Nggak masalah. Ya. Dan itu salah satu formula cara dakwah di medsos juga seperti itu. Menurut kita saya, harus masuk apa istilahnya ya? Akrab ya masuk sih ke dunia anak muda dan iya. Jadi Husain makanya itu ya. Orang yang punya popularitas itu rata-rata tidak mau untuk mendowngrade kualitas diri dia sendiri dengan melakukan hal-hal istilah kasarnya melacurkan diri untuk hal-hal semacam itu. Malah pengen upgrade terus. Malah pengennya itu kelihatan wibawa. Betul. Apa? Padahal apa ketika di medsos itu dibutuhkan untuk mencapai popularitas itu dibutuhkan. Itu ya. Berarti saya harus mengemis juga ke Anda. Wah. Pura-pura so akrab. Wajib kalau ancam. Mohon maaf. Anda tinggal membaca kira-kira Anda berpeluang apa enggak untuk mencapai titik itu. Wah, berarti beliau adalah pupuk. Saya sama beliau dianggap benalun. Kampung urip. Baik, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, bagi kaum santri atau Gus, apakah perlu belajar menulis dan juga harus terjun ke medsos? Kalau bagi dunia Gus ya, menurut saya penting. Karena mau gak mau ya Gus itu ya punya semacam kewajiban untuk melestarikan tinggalan dari orang tuanya, jelas. Dan apa salah satu wujud untuk mencapai hal itu adalah beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Muwafaqatun nas malam yukhalif asyara. Ya, beradaptasi dengan orang selama itu bukan maksiat. Sekarang cara adaptasinya adalah dengan medsos. Makanya saya sangat mengapresiasi dengan adanya podcast dari pesantren MHI. Ini secara gak langsung merupakan Anda melestarikan jariah dari leluhur Anda. Makanya saya patut angkat kopiah untuk dalam hal ini. Woi, tepuk tangan dulu. Ibaratnya loh. Baru sekarang saya dipuji ya. Biasanya roasting terus ini. Beneran. Itu jadi makanya. Jadi selain tentang update keilmuan, salah satu cara untuk melestarikan lembaga atau tinggalan orang tua era sekarang adalah dengan cara aktif di medsos. Sebab itu sekarang semacam keharusan. Itu bagi kalangan Gus. Bagi kalangan santri ya banyak santri yang bagi kalangan santri kalau memang dia orang yang berilmu ya, dia wajib untuk tampil di medsos guna mengimbangi konten-konten yang tadi itu ya. Tapi kalau dia orientasinya cuma narsis ya, dia cuman mohon maaf ya, foto sama sepeda motor Mega Pro di pantai, platnya DK gitu loh ya. Captionnya senggol dong. Bukan gitu. Captionnya aku, kamu dan Mentari. Gitu-gitu itu loh ya. Alay. Kalau hal-hal kayak gitu itu sementara ini kan satu ya. Sementara ini ketika santri ya, ketika kita bicara santri, itu menurut saya masih banyak santri yang dia masih disorientasi tentang media sosial itu sendiri. Dan ini tidak baik. Tidak baik. Jadi dia medsos itu hanya sebatas tombol gabut atau untuk caper pada lawan jenis kan gitu kan. Lu saya malah kayak gitu saya. Identitas santrinya tetap misalnya kudungan, topian sarungan ini kan identitas santri. Terus
ngupload kayak gitu. Iya. Aduh. Ini Keresahan. menurut saya untuk hal-hal kayak gitu lebih baik tidak usah tampil di medsos kalau cuman kayak gitu. Karena itu tadi, Anda masih belum bisa membedakan antara suatu tujuan sama hadzun nafsi untuk diri Anda sendiri. Itu sih menurut saya kalau kaitannya untuk di medsos. Kalau menulis, Ya, menulis. tadi ya. Kalau menulis itu merupakan salah satu wasilah lah menurut saya. Ada salah satu penelitian seperti ini saya. Bahwa di antara 100 penulis ya, atau 100 orang penulis yang menulis buku ya, itu hanya 10% yang mana dia bisa menggantungkan hidup dari hasil tulisan buku tulisannya. Hanya 10%. Hanya 10%. Dan yang bestseller itu cuma 2%. Itu sih. Jadi kalau Anda misalkan mau meniru orang-orang penulis ya yang memang itu sudah bestseller laku ribuan, itu Anda perlu effort yang besar dulu. Seperti membangun popularitas dan lain sebagainya. Karena apa? Benar nantinya Anda menulis buku, tapi Anda bisa tidak untuk mencapai dari bagian 10% ini. Iya. Membangun popularitas. Iya. Kalau zaman sekarang mesti cari follower dulu. Iya, cari follower itu. Makanya kalau saya misalkan saya tidak aktif di medsos saya gak aktif di IG, terus saya buat buku itu laku 200, 100 entah gitu saya. Langsung raktir saya. Janji saja ini. Mau raktir saya janji saja ini. Oh, Anda gak nembusi Anda itu. Gak ketemu Anda gak waktu nembusi. nih. Ngejar Reza gak Icon Bondowoso ya. Saya itu terus terang saya itu orangnya ketika saya sudah ngomong sesuatu sama orang, saya upayakan saya akan melakukan omongan saya itu. Ya iya dong. Iya. Cowok harus begitu. Iya. Wow. Baik, lanjut Itu ya. Jadi pemirsa, untuk Gus yang ngomong sok Gus kayak aku, wes. Sama santri kayak saya juga. Tuh, kalau punya anu ke situ ke nulis kudu. Sendiri medsos kudu, tapi isinya medsosnya aja ngawur. Kemudian ini yang nomor 5. Siap. Nasib medsos atau media digital 5 tahun ke depan ini kira-kira yang eksis apa? Ini ya. Sekarang kita itu kan dihadapkan pada dua platform digital yang dilematis ya. Dua ya? Dua. Gari loro iki Iya. jane akeh kira. Ya. Instagram sama TikTok. Kalau untuk Twitter, Facebook ya kita nggak bicara lah ya, karena Yes. mereka basicnya bukan digital. Nulis. Apalagi sekarang Facebook itu sama orang-orang cuma dijadikan sebagai akun jualan. Anda nyindir lah saya rata-rata itu lagi nih ya. Bukan. Anda coba lihat di orang Jakartaan kalau pengen nyari barang itu lihatnya di Facebook. Banyak penipuan iya. apalagi. Atau untuk sekarang mungkin loh ya, untuk melihat tulisan-tulisan berkualitas dari orang-orang yang sudah generasi di atas milenial lah. Gus Wahab Pak Gus Wahab, Kiai Ma'ruf Kozin atau siapa, itu kita nyaman Masih, dengan bacaan itu. Ya itu cuman gitu sih. Sedangkan apa? Saya membaca nantinya itu akan ditinggalkan. Karena secara penelitian itu masyarakat kita itu tidak kuat dengan bacaan yang panjang-panjang. Jangankan bacaan panjang-panjang, penjelasan lebih dari 4 menit, 5 menit dia gak mau buka. Rata-rata orang sekarang. Iya. Makanya dibuat yang simpel-simpel. Dan ketika saya bicara antara dua platform medsos ini, kemarin saya sempat buat polling itu ya. Kalian lebih nyaman di Instagram apa TikTok? Itu Saya juga ikut moling. Terus Anda tentu jawabnya Instagram. enggak dong. Berapa followernya Mbak Ina? 17.000 dong. Iya. Terus Gini ya. Ketika itu saya membaca gini. Masa depan menurut saya ya. Saya awalnya itu anti sama TikTok. Jujur saya itu anti sama TikTok. Karena tahu FYP-nya semacam itu. FYP-nya itu Joget-joget. konten horor semua. konten horor. Konten horor. 18 tahun ke atas. Ini senengannya santri-santri. Bisa niki. Terus oh iya. Dari suatu hari saya gak mau download TikTok. Lalu mohon maaf, saya kenal sama orang. Yang orang ini bisa meyakinkan ke saya kalau masa depan medsos digital itu ada di TikTok. Bukan Husen. Bukan, adalah. Namanya? Orangnya gak populer lah. Orangnya gak Balaskol. populer. Adalah. Banahel. Ada, bukan. Saya gak Lanjut. bisa sebut nama. Iya. Sebab apa? Pertama, generasi sekarang yang anak SMP itu ya, itu sudah Gen Z. itu sudah jarang yang punya IG. Ketika di perkotaan loh ya, itu sudah jarang yang punya IG, justru mereka pindahnya ke TikTok. Makanya
konsumen TikTok dengan IG jauh. Apalagi sekarang IG TikTok itu didesain sekiranya jualan itu gampang laku. IG kan tidak. Di sini ini ada ya. Skincare, mohon maaf ya. Skincare di daerah Jember ini ya. Saya nggak sebut merek ya. Itu omset per harinya itu bisa sampai 40 juta sih. Dari live TikTok. Mandi lumpur. Nah, itu jelas ya. Makanya dari situ Sampai gitu pengaruhnya TikTok sekarang. Iya. Anda Akhirnya terus dari situ saya mencoba. kepikiran waktu itu ada momentum Apa COD ku, Mang? bukan COD, tentang konten Fathul Izar itu. Ramail juga nih. Yang mancing awalnya Ramail. Tairot terus. Awal saya agak terpancing Iya. untuk mau menanggapi karena sudah diwakili Ramail. Tapi kok Dimension kelamaan terus, saya dimension itu terus. panas ya. Teman-teman saya itu pada ngeritik semua, saya akhirnya speak up di sana. Dan speak up saya itu lewat tulisan. Direpost sama orang besar, sama Cak Iman, sama orang-orang itu banyak yang nge-repost terkait pandangan saya soal itu. Terus saya mikir, kalau saya cuman tulisan semacam ini, laga akan menyasar terhadap orang yang buat konten itu. Karena kita sudah beda alam ya. Iya, beda Saya universe. di IG, Dia di TikTok. Dia di TikTok. Akhirnya saya buat pancingan ke orang. Sebenarnya kalau tanggapan saya cuman sebatas Tulisan. lewat tulisan ini nggak akan efektif. Apalagi sekarang orang males baca tulisan panjang. Dan di samping itu yang saya kritik habitatnya di TikTok semua. TikTok semua. Akhirnya apa saya perlu buat TikTok? Di Polling. Apa saya perlu buat itu? Mohon maaf jawabannya bikin. Lalu yang bikin saya mantep itu ada Gus saya ya. Karena saya ketika yang bicara itu adalah Gus atau Mas saya sudah tidak bisa ada jalan itu. Ditiru iki. Sudah gak ada jalan ya. Makin terkenal musuh guru. Rek. Follower gak sampai 1000 wis gak nurut nang guru. Luput. Karena ada makalah gini saya. Al-murid tahta yadil masyayikh gitu ya. Itu kalmayat tahta yadil ghusil. Jadi murid di hadapan guru itu sebagaimana mayit jenazah di hadapan orang yang memandikan. Kalau jenazah mau dimandikan kok tiba-tiba dia hidup lagi kan langsung Iya, saya gosile langsung blayo ya. Berarti harus memang guru lek ngomong. Kalau guru itu kalau sudah bilang. Berarti kelemahan Anda di guru nih. Makanya saya sempat bilang ke Husain Basaiban termasuk ya. Iya. Makanya saya untuk mengkritik sesuatu saya itu terbatas sama itu. Ketika saya kok belum mencontohkan terhadap hal itu, saya gak berani. Insyaallah. Saya gak berani. Bahkan salah satu pesan Gus saya itu ya. Ayo Gus, langkah saya itu monggo dikritik Gus. Apa Gus? Gini saya sudah gini. Jawabannya Gus saya cuma satu bit. Ojo kemajon. Lah itu kan bahasanya itu sedikit tapi dalam itu ya. Deep ini kata. Jadi akhirnya saya mohon maaf ya ketika itu ada sesuatu yang itu saya pengen banget mengkritik. Tapi mohon maaf, sesuatu itu merupakan rumah besar kita gitu ya. Itu rumah besar kita dan kita wajib untuk membelanya karena guru-guru kita, leluhur kita di sana. Saya diem. Bukan karena kita gak objektif ya, tapi apa? Sam'an wa ta'atan kepada guru kita. Itu sih menurut saya. Ojo kemajon. Ya. Ini sangat dalam sekali pemirsa. Jadi guru ini memang ya gitu ya. Iya. Orang tua kita dari segi ruh juga rohani gitu. Bahkan saya sempat ada satu itu ya saya. Waktu saya Ramadanan di Habib Lutfi ya. Itu saya mendapatkan salah satu haliah yang Habib Lutfi yang Pekalongan sangat, ya? Pekalongan yang sangat menginspirasi bagi saya. Gimana? Jadi apa Habib Lutfi itu tidak mau membaiat orang yang masih dalam posisi jadi santri. Wah, Gak serius? Iya. Kalau misalkan dia masih nyantri ke Lirboyo, gak mau baiat. Sebab apa? Ternyata setelah ditelisik, kenapa kok tidak mau baiat? Karena takut takzimnya santri itu kepada masyayikh gurunya itu bergeser lebih pada mursyidnya. Itu sih. Bahkan dicontohkan ya Habib Lutfi itu berpendapat dulu ketika Habib Lutfi ke gurunya ya mau ziarah ke makomnya para wali. Misalnya kita ziarah ke Habib Soleh, izin ke gurunya. Habib Lutfi itu gak mau, bilangnya cuman saya izin mau ziarah.
berani bilang tabarukan, nggak berani. Saya mau ziarah sekaligus tabarukan ke Habib Soleh itu nggak berani. Karena nganggep kalau gurunya nggak punya barokah secara nggak langsung. Itu loh saya. Nah, Habib Lutfi juga pernah bilang gini kalau nggak salah, ini bisa dikoreksi kalau jika saya salah. Kamu pateng ziarah nang wali kono tapi nggak pateng ziarah nang wong tuamu dhewe. Iya. Walimu kono nang jero omahmu, ya ibumu yang tua. Iya. Betul. Wah, ini Itu benar. Panutan banget ini, Pak. Luar biasa ini. Siap. Kalau diteruskan ini bisa sampai Fajar Sodik ya. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Siap. Anda masuk di MUI ya, di Iya, Jawa Timur iya. ya. Nah, saya pengen dengan nyepil aja, saya pengen tahu sistem kinerja MUI itu gimana sih? Komisi Fatwa ya. Nggih, khususnya. nggih. Jadi gini ya, kita sebagai MUI itu kan merupakan partner pemerintah. Partner bukan Iya. bukan apa sih? Cuman bukan BUMN, bukan. bukan. Kita bukan bagian dari kepemerintahan tapi partner, pendamping lah, pendamping. Jadi ketika misalkan pemerintah itu membutuhkan apa kayak kemarin fatwa tentang Mixwi. bukan mixu, tentang pemerintah loh ya. Itu fatwa tentang dulu waktu zaman Covid yang memang langsung diminta oleh Ibu Gubernur ya. Itu tentang fatwa larangan sekolah tatap muka di masa Covid. Oh, kayak gitu. Ya, hal-hal semacam itu. Karena kita gini, kita dalam menerbitkan fatwa itu ada 3. Pertama, karena itu memang permintaan dari masyarakat. By order. Ya. Lalu ada tentang haji yang itu ya, sistem Iya. haji atau umroh bayar 14 juta itu langsung bisa haji. Itu ada yang minta ke kita karena uangnya didepositkan nanti diputar gitu-gitu. Seperti Ini Itu ada. saya nih profesinya travel loh ya. Untuk nggak nyindir saya. terus itu Kalau yang pertama. produk minta. Ya itu. Level Ini dulu, 3 Oh, dulu iya. kan. Yang kedua itu merespon fenomena. Itu berarti nggak ada yang minta Ya ya? gak ada yang minta, tapi karena Jenengan fenomena saat ya itu. misalkan seperti slot itu. Oke. Slot itu kan gak ada yang minta, tapi apa ini Joget sudah Pargoy. mengakar. Itu loh ya. Kalau Pargoy kan MUI Jember itu. MUI Jember ya. Ya, harus betul. Baru yang ketiga ini adalah itu fatwa yang sifatnya itu permintaan dari pemerintah terkait. Dan ini pun kita nggak selalu kita tetap objektif Artinya? dalam menilai, bukan berarti fatwa itu pesanan dari pemerintah. Oh, iya. Harus hukumnya Betul. gini enggak. Nggak bisa. Saya jujur saja, di anggota kami itu banyak orang yang objektif, yang istilahnya Betul, mohon maaf betul. ya, betul-betul secara kajiannya, gitu ya. Bukan ketika karena ini yang minta, mohon maaf loh ya, bukan. Itu saya membaca banyak ada dari anggota itu yang memang dia objektif, sehingga tidak bisa disetir ke kiri ke kanan, nggak bisa. Emang seharusnya seperti itu dong. Itu jadi Ikhlas Jadi banget itu. ini. lah terkait halal itu ya, fatwa Ya, halal. contoh. Ini misalkan gini, fatwa halal itu produk misalkan ya, karena produk mixu itu ya. Jadi Ini- itu ada minta. klasifikasi, minta permohonan. Oh. Jadi kan sekarang kan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk itu sangat berpengaruh sama label halal. Sekarang ya. Sangat sekarang. Bahkan jangankan gitu ya, saya. Ada produk mie misalkan ya. Itu ada yang minta kehalalan produk mie-nya sama bungkusnya, saya. 2 saya. Saking ngati-ngatinya ya. Kalau yang sesuatu yang nggak dimakan kayak Iya. kulkas, gitu, Kulkas. halal. Lah, iya. Apa itu maksudnya? Itu sebenarnya gini, menunjukkan kalau produknya suci. Oh, suci. Jadi bukan, kan kaitannya halal itu bukan cuma dimakan, Oke, tapi oke. suci najis atau tidak. Kayak makanan kucing itu kan ada kan label halal. Betul. Apa kucing itu wajib memakan sesuatu yang halal? Kan gitu kan? Tapi apa? Untuk memastikan kalau misalkan orang memegang makanan ini itu tidak perlu membasuh dengan air. Maksudnya gitu. I see. Di sana letak logikanya label halal pada sesuatu yang bukan makanan. Itu. Lanjut. Lalu ada spesifikasi. Jadi gini, sekarang ini kan apalagi sekarang ya, label halal itu kan sudah beralih, yang awalnya di LPPOM sekarang pindah ke BPJPH. Wah, Jadi nggak ngerti nih santri-santri Ya. nggak ngerti nih skip. Ya, Mungkin- adalah ya namanya
hanya pindah apanya itu? Perizinannya. Oh, perizinan. Untuk finalisasi label halalnya, kita itu hanya sebatas LPH, lembaga pengawas halal, bukan sebagai pemutus halal. Jadi gitu. Terus siapa yang memutuskan halal? Nah, jadi gini, tetap lewat komisi fatwa. Tetap lewat komisi fatwa, hanya saja yang mengaudit bukan lagi dari pihak MUI atau yang mengontrol, melihat ngecek langsung dan lain sebagainya. Ini sudah banyak itu ya, lembaga penjamin halal yang itu bukan bentukan MUI. Sekarang ini seperti halnya UIN sudah ada. Jember ya? UIN Jember. Itu baru saja diresmikan. Ada UIN Malang. Duh, siapa yang resmikan kalau kayak ada. Gitu? Depak. Dari Kemenag provinsi. Itu. Ada, makanya ini kan mau ada rencana nantinya semua produk yang dipasarkan itu harus wajib berlabel halal di Indonesia. Untuk menuju itu akhirnya pemerintah memperbanyak ya badan-badan yang itu bisa mensertifikasi halal, bukan cuma MUI. Oh, gitu ya. Karena kalau dulu zaman saya awal di MUI ya, produk itu hanya bisa dikasih sertifikat halal lewat MUI wilayah. Provinsi. Ya. Kalau MUI daerah tidak bisa. Terus apa tugasnya waktu itu? Tugasnya yaitu sebagai pendamping hakim gitu-gitu itu. Gitu. Fenomena yang sifatnya lokal. Ya. Joget pargoy gitu-gitu itu. Itu kan lato-lato sambil pargoy. Enggak ngaruh-karuan ini. Nah, untuk kayak itu penentuan label itu apakah kayak Basul Masail di dalam kantor itu? Nah, ya apa itu? Kita lebih sifatnya ya, ketika sudah diaudit. Podo musohe kayak kumpul. Jadi modelnya gak debat ya. Beda ya. Bahkan perdebatan di Komisi Fatwa sama di Basul Masail ini sangat beda sih. Tapi sebenarnya ada debat juga dong. Ada sih. Diskusi. Tapi diskusinya bukan soal pertentangan ibarat sih, seperti di Basul Masail. Gimana? Kalau di Basul Masail cuma ibarat. Iya. Ini khilaf ini di kitab ini kan. Itu nggak ada kita. Tapi kita soal sudut pandang. Menurut iya. Wong alim kabeh sih ya karena semuanya perumus musohe. Jadi kita kaitannya sama sudut pandang. Cepet selesai berarti. Jadi ya apa kalau Basul Masailnya sampai digituin? Bisa nggak malam Selasa itu MHI gimana Al-Furqan? Soal sudut pandang. Makanya saya pertama pertama rapat, saya nyari ibarat itu nanti biar Maliki gini. Pengalamannya. Itu waktu fatwa swab ya. Oh iya. Swab ketika puasa, itu kan kita menyikapi fenomena itu kan. Saya nyari ibarat itu saya nyari ibarat. Agak lama itu nyari. Terus ibaratnya saya taruh, saya kirim ke WA-nya istri nanti biar saya baca gitu. Nyampe sana, ternyata sama ketua komisi fatwanya sudah disiapkan rancangannya semua, ibaratnya, opsinya. Tinggal itu ditawarkan ke anggota gimana kalau modelnya semacam ini, ada berbagai pendapat gini. Dan satu lagi, kalau fatwa itu kita tidak menampilkan khilaf. Tapi ini ya, fatwa itu tidak menampilkan khilaf. Swab menurut ulama ini gini. Enggak ya. Ini itu tidak ditawarkan. Itu tidak ditawarkan. Karena apa? Yang namanya mufti itu mengambil satu hukum yang itu maslahat untuk diterapkan pada masyarakat. Itu makomnya mufti di sana. Mujtahid fatwa. Ya. Kalau Basul Masail kan itu kita pertentangan. Ya iki koyo kan gitu. Menang ramene tok, makan kacang wakeh, barote kaon. Jadi di sana sih. Oleh karena itu menurut saya kalau saya belajar banyak. MUI itu ya. Di MUI. Terus terang saya belajar banyak berkaitan soal pendewasaan dalam hal diskusi. Makanya pendewasaan dalam diskusi. Wah. Iki itu ternyata. Kalau kita kan kalau di Basul Masail ada yang beda dikit. Nggak bisa itu gini. Iya. Saya mikir buat apa saya ngoyo-ngoyo debatan kalau cuman urusan khilaf gini-gini. Dan itu mohon maaf, rumusannya cuman dibaca sama peserta atau bahkan pesertanya nggak baca malah. Ya kan, kurang dikonsumsi oleh publik. Betul. Itu terus bentuk ngoyo-ngoyonya saya ketika itu tidak bertujuan untuk mengedukasi terhadap anak-anak, itu buat apa? Kalau versi saya ketika ngomong banyak nggak ada bentuk edukasi ke orang-orang, ya sudah saya diam saja biar orang lain yang ngomong. Karena itu saya belajar soal pendewasaan dalam berdiskusi. Wah, mantap itu. Berarti mohon maaf, sesama MUI bisa nggak hasilnya nggak sama? Misalnya Jawa Timur sama Jawa Barat,
Lah itu Kasusnya sama. Ya. Itu dulu sempat pernah. Ada memang ya. Kasusnya waktu. Dan ini jalan masing-masing enggak masalah Fatwa ya. AstraZeneca. Wah. Ya. AstraZeneca. Padahal yang Saudi rek dinggo Saudi kurang piye. Fatwa AstraZeneca. Iya. Itu kan Iya, MUI pusat itu kita kan ngobrol sama Kiai haram. Mutawakil loh. Iya betul. Ya, MUI pusat itu kan haram. Sedangkan mohon maaf, di MUI Jawa Timur itu memfatwakan itu boleh, bahkan langsung dipraktekkan oleh ketua MUI-nya sendiri. Kiai Mutawakil. Iya, disuntik. Itu ya. Itu sebenarnya kita adalah salah satu teguran dari MUI pusat. Ya adalah Harus ikut gitu apa? teguran kecil bahwa makom dari MUI wilayah itu hanya pada fatwa MUI pusat itu hanya ngikut dan mempraktekkan, bukan memberikan pembanding sebenarnya gitu. Tapi ada pengecualian, kecuali sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan. Bersangkutan siapa maksudnya? MUI pusat. Waktu itu kebetulan Kiai Mutawakil langsung menelpon terhadap Kiai Miftahul Akhyar. Betul. Bahwa kita mempunyai pandangan sendiri karena apa? Yang masalah di area Jawa Timur karena waktu itu vaksin masih sulit dapatnya. Betul. Iya. Kita memberikan fatwa yang beda. Itu. Jadi kita ya itu bisa sebenarnya berbeda bisa. Tapi itu perlu konfirmasi terlebih dahulu. Kalau tidak nanti akhirnya masyarakat bingung. Ya jelas dong. Bingung masyarakat itu. Publik ini bingung. Rupanya kita sudah 1 jam lebih ini. Siap. Ini kayaknya dilanjut part 2 ya. Saya nggak fokus karena nasinya udah siap. Ini ngaco, ini salah konsep ini. Acara belum selesai nasinya udah dihidangkan. Siap. Baik pemirsa, untuk tiba-tiba podcast pada episode kali ini kita tutup lebih dahulu. Mungkin kita akan teruskan di part 2 nggak tahu kapan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya selaku host malam hari ini bisa membersamai beliau. Saya mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.